Kompetensi inti KI 3: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan pendapat terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. KI 4: mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 3.5: menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. 4.5: merencanakan dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil dan makna fisisnya. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar menggunakan video fisika, peserta didik mampu 1. Menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan baik. Yang kedua, menjelaskan hubungan suhu dan kalor dengan perubahan wujud zat dengan baik. Dan yang ketiga, memahami hukum asas Bragg dengan baik. Kalor. Jika kamu perhatikan peralatan masak, kamu akan menemukan pegangan yang terbuat dari plastik atau kayu. Menurutmu, apa tujuannya? Hal itu supaya tangan kamu tidak ikut kepanasan saat memasak karena aliran kalor. Kalor merupakan bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ketika benda tersebut bersentuhan. Dengan persamaannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena kalor mengalami perpindahan, maka ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama, secara konduksi. Konduksi merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu perantara zat tanpa disertai perpindahan dari zat tersebut. Misalnya, ketika kita memanaskan sebuah logam pada salah satu ujung logam, maka lambat laun ujung logam lainnya akan menjadi panas karena adanya perpindahan kalor melalui logam tersebut.
Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu zat disertai oleh perpindahan zat tersebut. Misalnya, ketika kita memanaskan air di dalam bejana, kalor dari bawah bejana akan bergerak ke atas bersama dengan bagian bawah air yang sudah panas. Lalu, air bagian atas akan turun ke bawah untuk dipanaskan. Hal ini terjadi terus-menerus sampai seluruh air dalam bejana akan panas. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi atau pancaran merupakan cara perpindahan kalor tanpa zat perantara. Misalkan, pancaran sinar dan panas matahari yang sampai ke bumi. Berikut ini adalah hubungan suhu kalor dengan perubahan wujud zat. Azaz Black. Azaz Black menjabarkan mengenai tentang percampuran dua buah zat. Banyak suhu yang dilepas oleh zat bersuhu tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima oleh zat bersuhu rendah, sampai suhu kedua zat tersebut menjadi sama. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين